Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru bangun semua ini. Oke. Untuk BK Karir, ini hanya satu kelas AA 4 aja ya. Iya, Bu. Oke. Ini semua sudah habis mandi atau masih baringan di tempat tidur? Oke. Sudah, Bu. Oke. Jadi setiap hari Jumat, em, Sabtu pagi, ya usahakan kita bisa masuk ya, walaupun hanya sebentar gitu ya. Atau jamnya dimundurkan, ya silakan. Kan tidak ada informasi semalam. Harusnya ketua kelas bisa menyampaikan, Bu, besok karena habis sahur tidur lagi, jadi nanti mulai kuliahnya jam sekian gitu. Jadi saya bisa ngatur begitu ya. Saya kagetnya lihat loh, ini kok belum ada nih informasi ya. Berarti tetap jam 7 begitu. Ya, lain kali dalam bulan Ramadan bisa kalian sampaikan lebih awal, semalam, kemarin gitu bisa gitu. Kalau yang lainnya nggak ada perubahan, tetap aja gitu. Mau Oke, nanya, Bu. gimana? Berarti kalau misalkan apa jadwalnya diubah itu boleh. Ya, silakan kesepakatan satu kelas ini kan, supaya mereka pada ini bisa datang semua gitu. Ini di grup kok satu, cuma Melani tadi kok lama banget, sudah 30 menit saya menunggu. Belum saya buatkan Zoom karena takutnya mundur, kan eman kan, mundur itu kan bisa mengurangi ini waktu kita bicara di online gitu. Silakan aja kalau memang ada ini sehingga bisa mengatur jadwal lagi gitu. Kalau Bu Is hari Sabtu ini em, hari ini padat. Habis ini saya mau riset kan, sudah ada tugas di lapangan untuk mengambil data. Jadi harus cepat-cepat ini kan hari Sabtu waktunya sedikit kalau ke lembaga-lembaga gitu. Ya, oke. Untuk selanjutnya minggu depan mungkin Bu Is juga riset lagi hari Sabtunya. Jadi mengajarnya cuman sebentar gitu ya, satu Zoom aja. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa dulu. Silakan dibantu untuk membacakan doa lebih awal. Silakan siapa yang bisa membantu mimpin doa? Saya ada, Bu. Silakan, Uston. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dipersilakan. Selesai. Terima kasih, Uston, sudah membantu pagi ini untuk membacakan doa. Baik, saya panggil dulu ya nama-nama kalian yang bisa hadir pada pagi hari ini. Kalian menggunakan satu akun bersama-sama boleh kan? Gitu. Itu sudah saya bolehin gitu. Saya panggil dulu Nurul Aini, Hadir, Bu. Astika Rahayu, Ikut KM, Bu. oh iya ya, sebentar ya, yang ikut KM saya kasih kode sendiri karena nggak mau siakat diberi huruf, nggak mau mintanya angka. Oke, minta maaf ya, saya ulang lagi. Yang lalu kan kalian sudah menyampaikan, tapi ini saya kasih kode lain. Oke, Yogi Suara Cahyo, yang lalu nggak masuk lagi. Yeni Resti, KM, Bu. oke. Zanuba Aisyah, KM juga, Bu. oke. Duta Novandi,
Hadir, Bu. Oke. Lusita Anggi. KM, Bu. Mm-mm. Ayu Wulandari. Ayu Wulandari. Fer Ferlial Dava. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Wafil. Ini Muhammad Wafil dari awal nggak pernah masuk. Ini udah 4 tidak masuk. Ika Nurul. KM, Bu. KM. Oke. Ica Dwi Agustin. KM juga, Bu. Mm-mm. Amelia Vika. Hadir, Bu. Oke. Dian Novitasari. Mana Dian? Adinda. Mana Adinda? Melani. Hadir, Bu. Oke. Ines Soraya. Hadir, Bu. Oke. Jenny Fadilatul. Hadir, Bu. Ahmad Farhan. KM, Bu. KM, Bu. Oke. Elsa Fitriatus. Hadir, Bu. Oke. Hilal. KM, Bu. Oke. Muhammad Subhan. Halo, mana Subhan? Firda Maratur. Tak ada. Revi. Hadir, Bu. Oke. Husnatul. Husnadatul. Hadir, Bu. Oke. Ellen Brelia. Hadir, Bu. Iya. Muhammad Zainal. Siap hadir. Aisyah Turido. Hadir, Bu. Yasinta Nur Iza. Hadir, Bu. Devinta Amelia. KM, Bu. Oke. Mareta Salsa. Tak ada. Nuria Nurul. KM, Bu. Hilman Fuadi. Tak ada. Uston Nawawi. Ada. Desaili Ragil Putra. Tak ada. Ahmad Muzahid. Tak ada. Ananta Fikramah. KM, Bu. Oke, jadi yang UKM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-an ya, 11 orang banyak ya. Oke, enggak apa-apa, semangat. Ya, oke. Apakah kalian sudah ada yang siap presentasi? Belum ada jawaban. Eh, kapan siapnya? Belum ada jawaban lagi. Kapan siapnya? Oke, jadi sambil kalian jawab nanti ya bersama ketua kelas. Oh iya, apakah kalian ketua kelas sudah punya Google Drive saya untuk menyerahkan tugas? Belum, Bu. Oh, belum. Belum saya kasih ya. Ya udah nanti saya kasih. Jadi semua tugas eh, ini presentasi, PPT, makalah itu semuanya tugas individu semuanya dimasukkan ke Google Drive. Nanti bisa jadikan satu folder gitu ya. Buat yang semua siswa, mahasiswa jadikan satu. Masukkan ke web, upload di Google Drive saya, nanti saya bisa lihat.
Tolong ketua kelas juga jangan lupa untuk presensi offline-nya ya. Tanda tangan langsung. Tanda tangan langsung. Jam saya Baik, Bu. ya, tolong itu dikoordinasikan nanti pertemuan ke-15 saya minta offline-nya supaya nggak terlambat seperti kakak-kakak yang kemarin itu membuat jadi masalah besar di kampus urusan offline, urusan presensi karena banyak yang kuliah online tapi tidak ada presensi offline-nya gitu. Mohon ya diperhatikan. Jadi hari ini siapa aja yang tidak masuk, tolong ketua kelas harus juga megang. Jadi kalau saya harus sama dengan siakat, ini kan saya langsung online di siakat, jadi langsung ada total nanti berapa hari yang tidak masuk. Kecuali sakit, nanti sakitnya kalau ada surat izin melalui ketua kelas, nanti saya free-kan gitu ya. Kalau tidak ada izin, maka saya tetap mengisi tidak hadir. Oke, untuk selanjutnya saya menunggu berita dari kalian kapan siapnya untuk presentasi. Eh, bisa minggu depan atau ini kan Ramadan ya, Ramadan tidak terlalu banyak waktu untuk ini ya, untuk tapi tugas-tugas misalkan ringan ya nggak apa-apa lah gitu. Cuman kali ini saya ada janji dengan mitra, saya melakukan ini survei lapangan. Jadi saya harus harus segera keluar gitu. Oke, karena tidak ada yang siap untuk presentasi, saya jelaskan dari saya pada poin pertama itu tentang bagaimana kita harus bisa menguasai konsep BK karir. Sebenarnya BK karir ini sangat membantu program pemerintah pada masa SDGs, Sustainable Development Goals, program dunia, yaitu pengentasan kemiskinan. Bagaimana BK karir itu bisa memandirikan alumni S1 untuk bisa melakukan memilih daya minatnya itu lebih pada keputusan yang kuat gitu. Memiliki keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini adalah tugas seorang guru BK untuk mematangkan persoalan bagaimana BK karir ini bisa diimplementasikan pada diri sendiri. Jadi seorang guru BK itu memiliki wawasan karir itu yang harus luas. Seperti apa? Nah, konsep BK karir ini seperti apa konsepnya? Saya akan memberikan catatan di chat Zoom ya. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan BK karir. Satu, kita punya pandangan bahwa BK karir itu konsepnya kita memahami karir dan pekerjaan. Ini kita diskusikan ya. Kita seorang guru BK, calon konselor harus bisa melakukan konseling karir. Nah, sebelum konseling karir yang dipahami, yang akan kita pelajari, bagaimana kita memberikan konseling kepada siswa kita, pada klien kita. Kita harus bisa mampu mengendalikan diri sendiri untuk memutuskan bahwa
kalian semua ke depan harus bisa memutuskan, mempunyai keputusan mutlak, meyakini bahwa saya lebih cocok di sini. Begitu. Nah, ini konsep ini berkaitan dengan pemahaman tentang makna dan fungsi karir serta hubungannya dengan pekerjaan. Memang karir identik dengan pekerjaan. Apakah karir adalah pekerjaan? Bukan. Pekerjaan itu kita mengerjakan kegiatan di rumah sehari-hari itu juga pekerjaan. Tapi apakah itu masuk karir? Apakah masuk karir? Halo? Coba ketik di chat, apakah pekerjaan kegiatan keseharian di rumah itu apakah termasuk pekerjaan karir atau apakah masuk dalam karir? Silakan. Oke, satu. Melani? Tidak. Yang lain? Halo, mana ini suaranya? Nah, ini masih ada 4. Ines, Aini, Melia, Melani, Wisnatul, Duta. Mana lagi ya? Amelia, Vika, Agustin. Ini ada 15 akun yang masuk. Oke, saya lanjutkan bahwa eh, pekerjaan kegiatan harian itu tidak termasuk karir. Berarti pekerjaan dan karir itu memiliki makna sendiri-sendiri. Pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau karir, apa kalau karir? Kalau karir itu memiliki siklus. Nah, siklus karir ini adalah ada beberapa tahapan dalam pengembangan karir seseorang yang terdiri dari beberapa fase, yaitu eksplorasi. Coba, apa yang dimaksud dengan eksplorasi? Eksplorasi, pendalaman, stabilisasi, dan pensiun. Disebut juga penjelajahan atau pencarian adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu. Oke. Nah, di sini ada eksplorasi. Jadi karir itu ada siklus. Kalau pekerjaan kan tidak ada. Kalau karir adalah ada siklus karir. Di antaranya ada eksplorasi, kemudian ada pendalaman, ada stabilisasi, dan adanya pensiun. Itu berarti ada jenjang karirnya. Nah, ini silakan nanti dikerjakan sebagai tugas individu. Siklus karir ini kamu jelaskan
Apa saja ini? Yang dimaksud eksplorasi itu bagaimana, pendalaman itu tentang karir itu seperti apa, stabilisasi tentang karir itu bagaimana, kemudian dan ada pensiun itu seperti apa. Ini jelaskan. Kemudian yang ketiga, ini adalah konsep dasar ya, konsep dasar yang berkaitan dengan karir, dengan BK karir. Itu yang pertama ada karir dan pekerjaan, kemudian yang kedua ada siklus karir, yang ketiga ada asesmen karir. Asesmen karir ini adalah proses pengumpulan dan penilaian informasi tentang minat. Nilai, bakat, dan kemampuan individu untuk membantu memilih jalur karir yang sesuai. Nah, ini dia. Ini adalah konsep dasar yang harus dipahami oleh seorang konselor, seorang guru BK. Dalam poin asesmen karir, seorang guru BK harus memiliki program ini. Programnya dalam asesmen karir ini ada penilaian informasi tentang minat. Nah, ini ada bukunya sendiri nanti. Kemudian mengandung nilai, ada bakat, ada pilihan bakat, dan ada kemampuan individu untuk membantu memilih jalur karir yang sesuai. Ini baru 3 aja sudah sangat luas ini pemahamannya. Konsep dasar BK karir. Jadi di program sekolah itu juga ada program karirnya seperti apa. Nah, ini yang perlu kalian siapkan, yang perlu kalian buat untuk pengembangan program yang dibuat oleh seorang guru BK. Ini yang ketiga. Ini selamat datang di Saili Ragil. Baru datang, baru masuk nih. Oke. Dan sekarang yang keempat. Ada konseling karir. Proses membantu individu dalam mengatasi masalah karir dan membuat keputusan yang tepat mengenai karir. Seorang guru BK itu menyiapkan waktu kurang 10 menit. Oke. Menyiapkan program tentang konseling karir. Jadi guru harus peka terhadap siswa, semua siswa yang ada di sekolah tersebut, karena guru BK memiliki program untuk melakukan konseling karir. Mungkin bisa dilakukan sosialisasi dalam per kelas untuk konseling karir ya. Disampaikan sosialisasi begini A, B, C, program kalian apa.
atau dilakukan dengan konseling kelompok. Jika sudah terwujud, ada beberapa siswa yang terindikasi bahwa mereka masih ambigu dalam pemutusan karir. Atau bisa dilakukan dengan konseling individu di ruang BK. Bagaimana mengarahkan, membantu siswa memilih keputusan yang tepat, terutama kepada siswa yang mau menjelang naik kelas ke perguruan tinggi ataupun ke jurusan SMA atau SMK. Itu kuncinya ada di SMP. Bahkan di SD sudah mulai. Tapi konseling karir itu biasanya ada di SMP, minimal, paling rendah. Menurut Undang-Undang Nomor 111. Konseling karir dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, tes. Nah, ini ada tes loh. Dan penggunaan sumber daya informasi. Jadi hubungan antar perguruan tinggi, antar SMA, antar dengan semua keahlian itu guru BK harus bisa membuka lebar itu. Bisa kerjasama. Juga ada nilai tesnya. Tes ini bisa dilakukan oleh seorang konselor yang profesional ya. Sekarang yang kelima, program yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai oleh seorang guru BK, konsepnya adalah memiliki rencana karir. Rencana karir ini merupakan proses membuat strategi untuk mencapai tujuan karir individu. Rencana karir meliputi penentuan tujuan, identifikasi kekuatan dan kelemahan, pengembangan strategi, dan evaluasi hasil. Assalamualaikum, mohon maaf saya baru bisa masuk Zoom karena WiFi di kos mati. Nama saya Adinda Windy Tribu. Oke, Adinda, saya lihatkan Adinda dulu. Adinda, mana Adinda? Adinda Windy, oke. Oke, saya sudah rubah ini. Permisi Bu, maaf motong Ya. Bu. Ya, Saya silakan. Saya Siapa? Dian Novitasari baru masuk Bu. Iya, Dian Novitasari. Oke, saya kosongkan lagi. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Udah? Oke, kita kembali ke materi. Oke ya, saya baru masuk. Desailly. Desailly. Desailly itu Ragil Putra ya? Oh iya. Iya Bu, bisa Ragil Oke, Putra. ini sudah saya rubah lagi. Oke, masih ada lagi? Enggak dah. Oke, kita lanjut. Ini waktu tinggal beberapa menit lagi. Misalkan nanti habis, apa kita lanjut atau kita lanjut minggu depan karena Bu Is punya acara harus mengunjungi lembaga di pagi hari ya. Jadi kalian belajar sendiri. Nanti ini tugasnya tugas individu. Bagaimana menjelaskan tentang bagaimana seorang konselor itu bisa menguasai dengan BK karirnya. Apa saja yang harus dilakukan? Harus memahami karir dan pekerjaan. Nah, ini di sini sudah ada uraian. Nanti videonya saya kirim. Kemudian ada karir. Karir dan pekerjaan itu berbeda.
Kalau karir itu ada siklus, maka kedua ini adalah siklus karir. Siklus karir itu ada namanya eksplorasi. Bagaimana yang dimaksud eksplorasi? Bagaimana yang dimaksud dengan pendalaman? Bagaimana yang dimaksud dengan stabilisasi? Bagaimana dengan yang namanya pensiun? Nah, ini siklus karir yang kalian harus dipahami. Jadi sebagai bahan untuk pendalaman konsep dasar memahami BK karir itu ada 5 langkah ini. Setiap langkahnya ada beberapa item yang harus dipahami dan kalian harus bisa menjelaskan. Jelaskan, ketik saja di Word, kemudian kirim di Google Drive, dikirimkan ke ketua kelas dalam satu folder, tugas hari ini tanggal 1 April 2023. Tugas individu. Kemudian proses yang ketiga adalah memahami tentang asesmen karir. Asesmen karir ini ada programnya, yaitu bisa memiliki informasi tentang minat. Bagaimana cara mengetahui kita mengetahui informasi dan minat siswa kita? Nah, kita mengadakan sosialisasi, penyebaran angket dan sebagainya ya. Ada nilai, ada bakat, begitu. Kemudian ada kemampuan individu untuk memilih jalur karir yang sesuai. Nah, ini kewajiban guru karir, guru-guru BK ya. Bagaimana mereka itu setiap siswanya benar-benar sesuai dengan bakat dan minat. Yang sesuai dengan passionnya masing-masing siswa. Ini tanggung jawab seorang guru BK, sangat berat. Kemudian program yang keempat adalah konseling karir. Konseling karir itu membantu melakukan konseling, bisa melakukan secara konseling individu, konseling kelompok, maupun dilakukan dengan sosialisasi atau seminar di sekolah tersebut. Bagaimana tanggung jawab seorang guru BK untuk mengarahkan agar semua siswa yang ada di lembaga tersebut bisa diarahkan dengan berbagai menggunakan teknik agar si anak itu bisa memilih keputusan karir yang tepat. Dilakukan konseling karir. Kemudian rencana karir. Bagaimana tujuannya ke depan? Memiliki identifikasi kekuatan dan kelemahan siswa-siswa itu. Sehingga guru BK bisa memandang, melihat, dan tahu bagaimana kelemahan mereka sehingga bisa diarahkan oleh guru BK untuk diarahkan yang lebih sesuai. Untuk menentukan tujuan, tahu identifikasi kelemahan dan kekurangan. Dan yang kelima adalah rencana karir. Oh ya, rencana karir, konseling karir sudah terakhir rencana karir. Nah, ini ada 5 program ini, 5 langkah-langkah untuk bagaimana menguasai BK karir itu kalian siap menjadi seorang konselor atau guru karir, guru BK gitu. Ya, paham ya dengan tugasnya? Paham, Bu. Ya. Silakan, ada sisa waktu sedikit untuk tanya jawab. Kalau nanti sudah habis, nanti kita langsung tutup. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kalian langsung mengerjakan tugas ini secara individu. Baik yang tidak masuk juga harus mengerjakan karena ini adalah masuk ke dalam nilai. Menjelaskan tentang bagaimana memahami konseling karir. Ada 5 langkah. Dan 5 langkah ini kalian jelaskan. Di situ ada sub-sub item yang memang harus